Perkenalkan, nama saya Juan Stevenson dengan NIM A11 2022 14357. Di sini saya akan menjelaskan tentang exploratory data analysis untuk 2000 data customer dari sebuah toko bernama FMCG yang dikumpulkan dari penggunaan loyalty card saat pembayaran yang telah saya lakukan bersama kelompok saya. Pertama, koneksikan dengan Google Drive, lalu load library untuk memproses data dan buat agar kolom table bisa di-display semua dan color palette untuk map CPA. Ini color palette-nya. Selanjutnya, load dataset yang akan digunakan, yaitu segmentation data.csv, dan kita tampilkan data head-nya. Data head-nya ini, itu 5 data pertama. Terus untuk data cleaning, kita mengecek apakah data ada yang kosong, salah data type, atau duplikat. Ini kita cek, ternyata setelah dicek nggak ada data yang kosong, duplikat. Terus lalu kita cek kembali, ini cek nggak ada yang kosong ya. Terus dicek kembali fiturnya, cek kembali fitur untuk menentukan outlier. Ini visualisasinya berdasarkan jenis kelamin. Outlier kami cari dengan menggunakan kuartal 1 yaitu 0,25 dan kuartal 3 yaitu 0,75. Terus ditemukan interkuartal range-nya yaitu dari pengurangan kuartal 3 dengan kuartal 1. Setelah itu ditentukan batas bawah yaitu kuartal 1 kurang 1,5 interkuartal dan batas atas yaitu kuartal 3 ditambah 1,5 dikali interkuartal. Data yang berada di bawah batas bawah dan di atas batas atas akan di drop. Nih. Terus untuk data shape-nya ada 2000 data. Terus data yang di luar upper bound sama lower bound tadi di drop. Setelah di drop, datanya berkurang sekitar 83. Hasilnya di 1917. Selanjutnya kami mencari korelasi yang ada pada fitur. Didapat heatmap sebagai berikut. Setelah kami cek, salah satu korelasi yang tinggi antar fitur adalah income dan occupation sebesar 0,66. Dua fitur ini akan kami pakai untuk mencari pola cluster nantinya. Lalu, kami mengcopy data sebelum normalisasi dan data inilah yang nantinya akan dinormalisasi. Ini hasil 5 datanya yang udah dinormalisasi. Terus setelah itu kami melakukan Hopkins check untuk melihat apakah data ini aman di cluster atau tidak, dan didapat nilai sekitar 0,86. Yang berarti data bisa langsung dicari k-means-nya karena nilai Hopkins-nya lebih dari 70%, jadi bisa langsung buat k-means. Tapi kita akan tetap membuat PCA untuk visualisasi data. Ini untuk buat PCA-nya, buat visualisasi. Ini hasil visualisasinya secara 3D. Selanjutnya kami mencari key optimalnya dengan metode elbow. Ini bertujuan untuk mengetahui baiknya ada berapa banyak cluster yang harus dilakukan untuk dataset ini. Dan hasilnya elbow-nya berada pada K/5. Yang berarti kami akan melakukan 5 pengelompokan atau cluster. Proses cluster ini kami memakai agglomerative clustering. Ini. Dan visualisasi 3D-nya seperti ini. Ini hasil distribusi clusteringnya. Jadi dari hasil distribusi ini, yang terbanyak adalah cluster 0 dan paling sedikit adalah cluster 4. Lalu kami gunakan fitur income dan occupation untuk melihat pola cluster. Untuk melihat pola cluster,
Ini polanya, ini occupation. Paling banyak ada di klaster 0, diikuti juga klaster 1. Yang terakhir, kami melakukan personalisasi untuk tiap klaster, yaitu membandingkan income dan fitur-fitur lain dari dataset, yaitu marital status, age, education, occupation, dan yang terakhir settlement size. Ini hasil personalisasinya. Ini dari marital status, ini age, ini grafik dari education, dan ini grafik untuk occupation, dan ini grafik dari settlement size. Dari personalisasi yang ini, dari personalisasi yang ada, cluster 0 itu sebagian besar lulusan SMA, dan juga skilled employee dan high skilled employee, dan umurnya sekitar 30-40 tahun. Cluster 1 itu umur sekitar 20-30 tahun, banyak skilled employee, banyak tinggal di kota kecil. Cluster 2 sebagian besar non single, sebagian besar umur 55-65 tahun, dan juga lulusan universitas atau graduate school. Cluster 3 sebagian besar single, berumur 25-30 tahun, edukasi tidak diketahui dan lulus SMA. Sebagian besar unemployed, tinggal di kota kecil. Yang cluster 4 non single, berumur 25-35 tahun, kebanyakan skilled employee. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.